Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan yang mengenai aplikasi pengolah kata, yaitu aplikasi Microsoft Word. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat dokumen baru dan membuka dokumen. Pada hari ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengatur halaman dan cara menyimpan dokumen. Nah, di sini ada contoh sebuah dokumen nih. Sebelum saya membuka dokumen ini, kita ulangi dari awal. Pada tampilan awal komputer atau tampilan awal laptop pasti akan seperti ini kurang lebih. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, pertama kita harus buka dulu aplikasi Microsoft Word-nya pada tampilan awal kalau ada ikonnya. Kalau tidak ada, seperti biasa kita cari di bagian sini, bagian menu start. Kita pilih bagian menu startnya. Setelah kita pilih menu startnya, bisa langsung kita cari aplikasi Microsoft Word-nya, kita cari. Atau pada bagian pencairan, buat mencari kita pilih aja aplikasinya, kita cari, kita ketik. Kalau sudah terbuka pasti akan seperti ini tampilannya. Kalau kita belum ada dokumen, pasti halamannya juga akan kosong seperti ini. Ini di saya ada contoh sebuah dokumen. Nah, dari dokumen ini akan kita atur halamannya. Untuk mengatur halaman kita harus, yang kita gunakan yaitu tab page layout ya. Kalau di Office 2010 pas ada page layout, tapi kalau di 2016 dan 2013 layout aja, tapi sama aja. Kita pilih tab page layout atau tab layout. Setelah kita pilih, di bagian grup page setup, buat mengatur halaman ini page setup, ini ada 4 ikon penting yang akan kita gunakan untuk mengatur halaman. Ikon pentingnya apa aja nih? Ikonnya diantaranya, bentar saya dekatkan dulu gambarnya ya. Nah, ikonnya diantaranya ini ikon margin. Ini ikon margin. Ikon margin itu fungsinya untuk mengatur batas tepi menulis. Nah, apa itu batas tepi menulis? Batas tepi menulis itu batas dari tepi kertasnya ya. Nah, seperti ini nih. Ini kan batas tepinya terlalu mojok nih. Batas tepi bagian sebelah kiri, bagian kanan, dan bagian atas. Itu disebutnya batas tepi menulis. Untuk kita aturnya itu menggunakan ini ikon margin pada tab layout dan grup page setup. Nah, untuk mengaturnya itu mudah sekali caranya. Cara mengatur mudah, kita pilih saja marginnya. Nanti kalau sudah kita pilih marginnya, ada beberapa batas tepi yang disarankan. Ada narrow, moderate, wide, mirror, dan ini default dari Office 2003. Nah, kalau kita pilih normal, dia akan berubah. Nah, kalau ini batas tepi dari margin normal. Sebelumnya kan yang kita gunakan itu yang ini, yang narrow. Narrow dia ininya berdekatan ya. Kalau normal marginnya seperti ini, batas tepi menulisnya. Terus ada juga yang ini, yang moderate. Kalau kita pilih dia akan seperti ini, akan berubah sendiri otomatis. Ini batas tepi menulis yang kalau wide yang ini. Ini batas tepi menulis yang disarankan dari aplikasi Microsoft Word. Kalau normalnya seperti ini. Itu cara kita untuk mengatur batas tepi menulis menggunakan ikon margin. Terus
Selanjutnya ada icon orientation. Orientation itu fungsinya untuk mengatur arah kertas. Pada icon orientation ada dua pilihannya, ada icon portrait dan landscape. Portrait itu apa? Portrait untuk mengubah arah kertas secara tegak lurus atau secara vertikal. Sedangkan landscape itu secara mendatar atau secara horizontal. Pada tampilan ini kita menggunakan bagian yang portrait. Tapi kalau kita ubah landscape akan seperti ini. Nah, ini tampilan dari mengatur arah kertas secara landscape. Seperti ini namanya landscape. Kalau portrait yang seperti ini. Nah, seperti itu. Gampang kan caranya untuk mengatur arah kertas. Terus icon selanjutnya sebelahnya itu ada icon size. Icon size itu untuk mengatur jenis dan ukuran kertas. Jenis kertas banyak ya nih. Ini yang saya contoh ini menggunakan jenis kertas ukuran legal. Nah, mengatur jenis kertas itu sangat penting pada saat kita mencetak dokumen ya. Kadang kalau kita ini tidak kita sesuaikan, itu pada saat kita mencetak biasanya hasilnya akan enggak bagus, kadang bisa kepotong. Misalnya saya ambil contoh. Di sini saya menggunakan ukuran atau jenis kertas yang ukurannya legal ya. Kalau tiba-tiba pada saat kita mencetak di dalam printernya kita menggunakan kertas yang ukuran A4 yang lebih kecil, itu nanti akan kepotong. Soalnya legal itu lebih panjang ke bawah ya. Legal lebih panjang. Kalau A4 itu lebih kecil ukurannya. Sebaliknya juga kalau kita pilihnya di sininya A4 tapi kertas yang kita gunakan di printernya itu legal, nanti lebihnya akan banyak nantinya. Begitu. Itu juga harus kita atur juga jenis dan ukuran kertas agar hasil pada saat kita cetak atau kita print itu hasilnya akan bagus atau sesuai yang kita inginkan. Terus icon selanjutnya pada mengatur halaman itu ada icon kolom ya. Icon kolom itu berfungsi untuk mengubah posisi tulisan menjadi bentuk kolom ya. Saya ambil contoh begini. Pertama, kita pilih dulu jenis tulisan yang akan kita ubah, posisinya. Kita blok dulu. Ini saya blok secara semua menggunakan tombol CTRL dan huruf A untuk memblok semua. Kalau sudah terpilih seperti ini, tinggal kita pilih icon kolom. Nah, kita pilih ini misalnya 2. Nah, kolomnya akan seperti ini, akan 2. Dia dari sini setengah kertas turun dulu ke bawah, lanjut ke atas. Atau bisa kita ubah yang 3 misalnya. Nah, dia akan seperti ini. Dia akan segini dulu ke bawah, lanjut ke atas, ke bawah lagi, dan ke atas lagi. Tampilan seperti ini biasanya sering kita lihat pada majalah ya, pada koran, tampilannya itu seperti ini. Tapi kalau kita kurang suka, yang kita butuhkan yang satu ya, kita pilih satu aja seperti ini. Atau hanya beberapa paragraf aja yang mau kita ubah. Misalnya yang kita pilih itu paragraf yang ketiga. Paragraf ketiga harus kita pilih dulu, kita blok paragraf 3. Sudah kita blok, terus kita pilih icon kolom, kita pilih yang 2 tuh. Nah, dia akan berubah menjadi 2. Sedangkan paragraf 1 dan paragraf 2 enggak berubah. Paragraf 4 dan ke bawah juga seterusnya enggak berubah. Soalnya yang kita pilih hanya paragraf 3. Kalau kita pilih yang kolom 3, dia juga akan seperti ini. Nah, seperti itu ya caranya. Gampang, kalau kita kembalikan pilih yang satu aja. Ya gitu, itu cara kita untuk mengatur halaman. Ada 4 icon yang penting. Saya ulangi nih pengertiannya. Icon margin itu berfungsi untuk mengatur batas tepi menulis. Ini batas tepi menulis itu yang ini. Dari tulisan yang ini ke samping ini bisa kita atur ininya berapa senti. Terus dari kanan ke sini berapa senti. Itu menggunakan icon margin.
seperti ini nih, margin. Nah, terus yang ini orientation itu buat mengatur arah kertas, bisa portrait dan landscape. Kalau portrait itu secara tegak lurus, secara vertikal. Kalau landscape itu secara horizontal. Kalau landscape itu secara horizontal ya, seperti ini kalau landscape. Nah, ini seperti landscape, ini secara ini apa, ke kanan dan kiri ya, landscape secara horizontal. Kalau portrait itu tegak lurus. Nah, ini portrait, ini landscape itu secara mendatar ya, kayak gitu. Itu fungsi dari icon orientation untuk mengatur arah kertas. Terus yang ini icon size itu untuk mengatur jenis dan ukuran kertas. Kita pilih ukuran kertasnya, apa legal, letter atau A4 dan lain sebagainya. Dan kolom ini yang tadi yang barusan saya sampaikan itu untuk mengubah posisi tulisan menjadi berbentuk kolom-kolom, seperti ini. Nah, itu langkah-langkahnya gampang. Itu cara untuk mengatur halaman. Berada di tab ini, tab layout atau page layout di grup page setup. Itu caranya. Gampang kan caranya? Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan pada kolom komentar. Langkah selanjutnya kita akan cara menyimpan ya. Ini kan sudah kita atur halamannya ya. Nah, untuk menyimpan itu menggunakan tab file. Kita pilih tab file. Nah, ikonnya ada dua, ada ikon save, ada ikon save as. Apa tuh fungsinya? Fungsinya berbeda ya, jangan sampai kalian salah pemahaman. Untuk fungsi icon save itu fungsinya untuk menyimpan dokumen. Nah, kalau save as itu menyimpan dengan dokumen nama baru atau nama lain. Saya contohkan seperti ini. Misalnya ini dokumen ini kan belum saya simpan nih. Dokumen yang ini mau kita simpan. Caranya kita pilih tab file, kita pilih save. Nah, terus kita pilih di folder mana yang akan kita simpan. Misalnya akan saya simpan di folder dokumen, klik dokumen. Nah, kita namain misalnya ini dokumen 01. Kalau sudah kita simpan. Nah, dokumennya menyimpan. Kalau kita keluarkan, kita cari di bagian file explorer kita cari. Nah, kita pilih dokumen. Dia ada dokumen 1 yang tadi. Nah, kalau kita buka dia akan seperti yang tadi. Kalau kita buka, nah seperti ini. Misalnya sudah kita simpan yang tadi kita simpan, terus ada bagian yang kita ubah. Misalnya paragraf 3 kita ubah jadi kolom 2. Kita ubah menjadi kolom 2 seperti ini misalnya, contoh. Nah, terus ini gimana caranya? Yang dokumen 1 tadi yang sudah kita simpan, kita nggak mau kita ubah biar ada salinannya dokumennya. Misalnya yang tadi itu nggak kita ubah, nggak kita timpa. Nah, yang kita pilih itu bagian menu file yang kita simpan, pilih icon save as. Itu buat menyimpan dokumen dengan nama lain atau nama baru. Kita browser, kita cari lagi di dokumen, pilih. Nah, ini kita namakin dokumen 02. Terus pilih simpan. Nah, kita keluar. Kalau kita pilih di file explorer pencarian di dokumen itu nanti akan ada 2 file. Nah, ini file yang sebelumnya dokumen 1 dan ini dokumen 2. Pada dokumen 1 paragraf 3-nya masih normal. Sedangkan pada dokumen 2 yang tadi sudah kita ubah dengan save as,
Pada paragraf 3 dia akan seperti ini. Beda ya. Kalau dokumen 1 dia masih seperti semula, tidak berubah. Pada dokumen 2 dia sudah berubah. Seperti itu perbedaan dari kita menyimpan menggunakan iConcept dan Save As. iConcept fungsinya buat menyimpan, sedangkan Save As buat menyimpan dokumen dengan nama lain atau nama baru. Sampai di sini sudah mulai dipahami ya. Kalau ada pertanyaan dengan cara menyimpan dokumen, boleh ditanyakan langsung di kolom komentar. Nanti saya jawab. Atau dari yang tadi sebelumnya ada pertanyaan mengenai tentang cara mengatur halaman, yang ini dari 4 icon ini bisa juga ditanyakan. Seperti itu. Untuk pembahasan sekarang saya cukupkan ya. Mohon maaf kalau banyak ada salah kata atau dari pembahasan yang kurang dipahami, boleh langsung ditanya. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.